Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan terkait ujian kritis dan juga hasil dari data penelitian infrastruktur. Atau berdasarkan resiko terhadap emas dari pemerintah adaptasi dari generasi Z mahasiswa perhimpunan UKM Kepulauan Jawa Timur. Di sini saya menggunakan biasa supaya variabel determinan serta variabel tambahan dari variabel Z S1-nya atau variabel independennya yaitu kebebasan kerja dan S2 variabel independennya yaitu keluaran kelapan resiko dan variabel dependen atau variabel terikat yang satunya menjadi variabel usaha dan dimodulasi oleh variabel Z itu yaitu generasi Z. Ini seperti yang saya gunakan yaitu data nominal menggunakan teknik progressive sampling. Pada variabel independen atau variabel S1 saya mengambil kebebasan bekerja karena variabel ini itu merujuk pada kebebasan seseorang atau khususnya siswa dalam mengatur waktu dan juga tempat kerja mereka. Bagi banyak orang, terutama generasi muda, kebebasan itu faktor yang penting untuk memilih karir. Misalnya dengan saya memilih variabel kebebasan kerja, ini menjadi daya tarik karena wirausahawan ini nantinya dapat memiliki fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja kantoran atau bekerja di luar dari kewirausahaan. Dan variabel independen keduanya saya mengambil toleransi atau risiko di mana nantinya bertujuan untuk melihat sejauh mana seseorang atau mahasiswa tersebut mampu dalam mengambil keputusan dengan adanya risiko dalam berwirausaha. Karena dalam berwirausaha itu memerlukan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan juga risiko-risiko yang akan timbul. Maka, tingkat toleransi risiko ini dapat mempengaruhi minat seseorang juga untuk memulai usaha atau berwirausaha. Dan individu yang cenderung toleransinya tinggi terhadap risiko itu mempengaruhi minat seseorang tersebut juga memulai usaha. Lalu dependennya itu minat prioritaskan, di mana saya ingin melihat ketertarikan dari para mahasiswa khususnya Bintek itu untuk apakah mereka memiliki ketertarikan atau minat atau dorongan untuk memulai atau mengelola bisnis mereka. Variabel ini menjadi fokus utama karena saya berusaha memahami faktor-faktor apa saja yang nantinya dapat mempengaruhi keputusan mahasiswa. Dan variabel moderasinya yaitu gaya hidup generasi Z, di mana sekarang sedang boomingnya terkait generasi Z yang banyak mengikuti preferensi kebiasaan dan juga pola hidup mereka yang unik. Pada generasi ini juga mereka cenderung lebih fleksibilitas dan lebih inovasi juga berkreativitas. Dari hal ini generasi Z juga lebih terbuka terhadap teknologi digital, lebih kreatif dan menghargai kebebasan. Maka gaya hidup generasi Z ini tetap untuk dijadikan moderasi pada variabel-variabel tadi. Dari variabel tersebut, maka penelitian ini akan menguji asumsi dari S+S. Berikut dari pertanyaan JIPOM yang saya share untuk mendapatkan data untuk pengujian S+S. Untuk variabel S1 saya menggunakan 2 pertanyaan dan variabel S2 menggunakan pertanyaan, variabel Y1 menggunakan 2 pertanyaan dan variabel Z menggunakan 2 pertanyaan. Dari hasil JIPOM atau kuesioner berikut yang mendapatkan data sebagai berikut, di mana setiap pertanyaan itu dijumlahkan dan mendapatkan S1-nya itu 8 dan sebagainya, dan S2-nya 6 dan sebagainya, Y1-nya juga sebagainya. Dan diperoleh data sampel 31. Lalu untuk output SPSS, untuk kemudian X terhadap Y atau persamaan regresi yang pertama, itu saya menguji terkait linearitas. Dari linearitas, saya gunakan asumsi kepada SPSS. Yang pertama, itu untuk melihat hasil dari linearitas, dikopi seluruh data dari sampel yang dimasukkan ke dalam SPSS. Ketika sudah dimasukkan datanya, di sini datanya S1, S2, Y1 Z dan S1 ini dikalikan dengan Z dan S2 yang ini dikalikan dengan Z, maka ketemu seperti ini.
Lalu untuk mencari linearitas untuk X1, untuk X terhadap Y, maka ke analyze, lalu ke regresi, dan linear. Lalu masukkan variabel dependennya yaitu Y, dan melakukan variabel independen X1 ke dan variabel X2 ke bagian independen. Lalu di statistik untuk covariance dan collinearity-nya ditentang dan validity-nya ditentang supaya mengetahui collinearitas, dan jika plotnya di bagian data ini dimasukkan ke bagian X dan result ini dimasukkan ke bagian Y dengan tentang histogram jika namanya possibility dan diklik OK. Untuk model summary-nya dapat dilihat untuk Darwinnya itu lebih besar daripada SPDI. Maka untuk analisisnya diketahui nilai R square ini sebesar 0,500 memiliki arti bahwa pada nilai tersebut memberikan sumbangan atau pengaruh pada variabel kebebasan bekerja dan juga toleransi risiko terhadap variabel keputusan berulang. Lalu yang koefisiennya dapat disebutkan hasil analisisnya diketahui bahwa nilai signifikan variabel kebebasan sebesar 0,13 atau kurang dari 0,05. Dapat disebutkan bahwa variabel kebebasan pekerja ini berpengaruh secara signifikan terhadap satu variabel keputusan berwirausaha atau variabel Y tadi. Dan diketahui juga bahwa toleransi akan risiko yang memiliki nilai sebesar 0,013 atau kurang dari 0,05 yang disebutkan bahwa variabel toleransi risiko ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan berwirausaha yaitu variabel Y. Lalu untuk melihat grafik linearitasnya pada hasil SPSS tadi menunjukkan bahwa pada grafik ini memiliki garis lurus atau memiliki titik-titik titik yang berada di sekitar garis lurus, di mana garis lurus ini mengartikan bahwa dari hubungan variabel tersebut linear karena grafiknya membentuk garis lurus. Lalu untuk normalitasnya diambil dari gambar grafik seperti langsung terlihat. Hal ini maka dapat disimpulkan secara normal. Lalu yang ada tidak spesifitas ini juga dari yang tadi dapat diambil gambar pada titik-titik di sini menyebar secara acak, maka dapat dibuktikan juga dari persebaran titik ini secara acak pada garis titiknya dia, maka dapat disimpulkan tidak terjadi memang tidak spesifitas. Lalu yang linearitasnya diambil dari koefisien. Nah, koefisien ini dilihat dari SPF-nya. Jika SPF-nya itu kurang dari 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multilinearitas. Lalu selanjutnya untuk persamaan regresi moderasi yang kedua, itu di SPSS kita sama seperti tadi, kebagian analyze, lalu kebagian regresi, dan kebagian linear. Karena tadi baru S aja terhadap Y, maka ditambahkan yang terhadap Y. Yang lainnya sama sudah diobserv. Nah, pada analisis tersebut, yang dasar disebutkan di mana disebutkan dari analisisnya bahwa R square ini sebesar 0,682 memiliki arti bahwa dari nilai tersebut menimbang pengaruh variabel kebebasan kerja dan toleransi risiko terhadap variabel atau variabel moderasi. Lalu yang koefisien tadi itu dilihat dan dianalisis melalui variabel X, Y, Z akan dianalisis secara lanjut dengan regresi moderasi untuk mendapatkan nilai yang lebih signifikan. Apakah variabel Z ini mempengaruhi secara positif atau negatif terhadap variabel X? Nah, untuk bagian ekspresinya itu sama, jadi kebagian analyze, lalu kebagian regresi, dan juga kebagian linear. Nah, di sini sudah dimasukkan ketiga tadi dan dimasukkan lagi yang sudah dikalikan S1 dikalikan Z dan juga S2 dikalikan Z. Statistik dan plotnya juga sama seperti ini, tinggal dikontinu sampingnya, plotnya juga tinggal dikontinu. Tinggal tutup. Nanti keluar hasilnya, ini dapat dianalisis atau disimpulkan terdapat R square-nya itu 0,710 yang memiliki arti bahwa timbangan pengaruh variabel kebebasan kerja juga toleransi risiko terhadap variabel keputusan berwirausaha setelah adanya variabel moderasi tadi itu
dan Z menyumbang sebesar 71%. Dan bisa ditunjukkan bahwa adanya variabel moderasi atau gaya hidup Z itu dapat memperkuat pengaruh variabel kebebasan bekerja jika toleransi biasa terhadap variabel kebebasan bekerja. Dengan 71% tadi, lalu di koefisiennya di sini tidak lengkap, di mana dapat dianalisis bahwa nilai signifikan variabel interaksi antara kebebasan bekerja dengan gaya hidup kompleks bisa dilihat di sini itu sebesar 0,26. Kebebasan bekerja di moderasi gaya hidup 0,24. Maka disimpulkan bahwa variabel gaya hidup yang sehat itu mampu memoderasi pengaruh variabel kebebasan kerja terhadap variabel kebebasan bekerja. Lalu diketahui juga bahwa nilai signifikan interaksi antara toleransi akan risiko dengan gaya hidup sebanyak 0,18. Maka hal itu kurang dari angka 0,5, maka berkesimpulan bahwa variabel gaya hidup konsep ini memoderasi pengaruh variabel dari toleransi risiko terhadap variabel keputusan berbeda. Jadi, untuk uji asumsi dan juga analisis dari output keseluruhan dengan judul pengaruh kebebasan bekerja dan toleransi akan risiko terhadap inisiatif usaha yang dimiliki gaya hidup konsep manusia prodi manajemen dan kesejahteraan Jawa Timur itu dinyatakan sebagai titik lagi untuk analisisnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.